Tidak salah, pada hari ini kita akan berbagi ilmu karena mereka memang betul-betul menguasai ilmu apa yang dia sampaikan nanti dalam bentuk kewartawan atau dalam bentuk menulis, baik itu karya ilmiah maupun karya-karya lainnya. Itu dari Pak Ome. Kemudian dari pojok kiri saya yang kedua itu adalah Pak Rambat. Pak Rambat Kristianto ST ini, beliau ini adalah sosial media, marketing, dan kalau ibu-ibu yang suka bikin konten, inilah orangnya. Selama ini ibu-ibu lihat konten di sosial media, ini produksinya. Jadi kita tidak salah kalau nanti mau belajar tentang marketing, dengan di depan kita ada Pak Ramban Kristianto ST. Beliau sangat menguasai di bidang sosial media dan budaya. Kemudian beliau juga menguasai tentang marketing maupun konten-konten di YouTube maupun di tempat-tempat yang lain. Ini adalah Bapak Rambat. Tepuk tangan untuk Pak Rambat. Kemudian ini kita panggil saja Mas Dhani Ibnu Alpapantoni. Beliau ini cukup muda, masih muda. Dia punya langkah gerak yang cukup gesit, walaupun usia muda, tapi kadang-kadang mengalahkan yang usia tua. Keaktifannya mereka di dalam organisasi, khususnya di Islamic Teknologi Indonesia, beliau adalah teknisnya yang akan bisa menentukan gerak-gerak apa dalam teknologi itu sendiri. Ahli komputer dan juga ahli multimedia. Kepada Bapak Rambat untuk tepuk tangan untuk Pak Tony, Pak Ibu. Nah, dari Pak Dhani tadi kita sudah melihat data-data beliau. Untuk itu marilah kita sama-sama hening sejenak. Kita sama-sama mencermati apa-apa materi nantinya yang akan disampaikan oleh Bapak Rambat ST kepada Bapak Rambat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai yel-yel tadi, yel-yelnya gimana? Biar semangat ya. Sedang anggur? Harus bergerak. Belum pakai. Sedang anggur? Harus bergerak. Harus bergerak. Saya tertarik tadi ada beberapa komponen ya. Ada desa prima, yang desa prima siapa? Terus yang kedua ada desa planner ya. Ada desa wisata juga, ada desa budaya. Jadi kalau urusan sama saya yang bisa dapat cuan aja, bisa dapat duit. Jadi kita mau bikin konten, bagaimana dari konten itu bisa menghasilkan penjualan. Kalau berita bisa menghasilkan penjualan di media, namanya apa Bapak Ibu? Pernah baca artikel di media yang sebenarnya itu promosi? Pernah baca? Namanya apa? Kira-kira apa? Dari kata advertising, advertorial. Nah, posisi strategisnya Bapak Ibu, ini kita dengan teori kontennya itu akan ada terus di online. Jadi kemampuan Bapak Ibu untuk menulis dan nanti di-upload di berita online itu yang semua nanti sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Dalam artian, sekali kita ada informasi jelek, kita googling tentang produk kita, akan nyantol terus sampai hilang. Nyantol terus. Kalau Bapak Ibu pirsa, sebenarnya tiap malam Google itu punya robot. Dia meng-crawling semua konten, semua informasi, semua berita terbaru, dan dia akan mengindeks. Nah, kita akan bandingin bagaimana produk-produk dari Sendang Agung itu eksis di online. Kalau boleh tahu yang desa planner produknya apa? Yang lagi disusun. Usahanya
Belum ada. Nah, kita akan masuk ke materi. Jadi kita akan bagi dua, karena ini ada untuk yang advertorial, berarti nulis, sama untuk yang promosi produknya. Promosi produknya ini teman-teman nanti yang di desa planner. Kenapa saya tadi tanya produknya apa? Atau yang di sini sudah ada yang punya usaha? Angkat tangan. Banyak ya? Oke, usahanya apa itu? Kuliner ya? Sudah ada yang beli? Banyak. Nah, langkah pertama kalau membuat konten agar nanti kontennya banyak yang baca, kita harus cari 5 orang yang sudah pernah beli produk kita. Kenapa harus cari 5? Karena itu adalah data utama kita yang akan diolah sebagai konten. Di sini kami mencontohkan ada satu toko roti, misalnya di Sendang Agung ini. Jadi bahasanya rodo-rodo Inggris ya, tapi sebenarnya gampangannya itu perjalanan dari orang yang asing sampai beli produk kita, simpelnya gitu. Jadi tadi kulinernya apa itu? Kue basah. 5 orang yang beli masih ingat kira-kira? Masih. Nah, nanti dibuat seperti ini. Lanjut Pak. Nah ini dibuat profil pembelinya. Kita punya 5 di sini. Pertama, misalnya bahasanya yang beli namanya Ibu Sari, umurnya 35 tahun. Dia ibu rumah tangga 2 anak. Kebiasaannya suka di WhatsApp. Interaksi pertama, ini kenal pertama. Jadi sebelum beli, kenal pertamanya gimana? Oh, dari WhatsApp, teman-teman. Pain point itu adalah kayak semacam penderitaannya dia. Kalau di sini bingung menu sarapan anak. Jadi karena dia belum menu sarapan anak, akhirnya dia beli roti. Itu yang pertama. Kalau yang kedua Mas Budi orangnya sering lapar tengah malam, tapi dia males masak mie. Karena sering begadang, sering lapar, dia malas masak mie. Yang ketiga ini ada Nenek Wati. Dia susah cari makan yang enak dan sehat. Ada Mbak Dina juga, ada Pak Adi juga. Ini akan sebagai dasar seolah-olah kita akan ngomong kepada profil orang itu. Sudah tercatat semua. Lanjut yang kedua. Lanjut. Nah, kalau misalnya kebebasan tadi, orang butuh kebebasan biasanya buat apa? Suguhan arisan misalnya, atau untuk jajan setelah pulang kerja, sama. Jadi tadi kita tahu siapa dia. Yang kedua adalah kenapa mereka butuh produk mie basahnya dulu. Kalau ini butuh produk rotinya. Alasannya macam-macam. Itu yang akan juga jadi dasar ketika kita bikin konten. Jadi di sini kita bisa bagi menjadi 4. Kalau makanan fungsinya buat apa? Buat sarapan. Kalau mie basah biasanya buat apa? Cemilan, terus si snack. Oh, apalagi? Suguhan acara. Apalagi? Nah, itu fungsi. Nah, ada nggak sisi emosional orang beli kue basah itu? Nah, makanan jadul misalnya, apalagi? Karena kepengen support UMKM, makanya beli kue basah tadi. Jadi kita bagi 4. Kenapa orang butuh produk kue basah atau roti itu? Fungsional itu fungsinya yang ada tadi.
Emosional itu bergantung ke perasaan. Saya kepingin menang dulu pas kecil jajan, saya kepingin bantu UMKM. Ada juga yang dari sisi sosial untuk oleh-oleh tetangganya, dan ada di momen spesial. Ini kita dalami lagi. Nah Bapak Ibu, nanti ini juga bisa sebagai dasar promosi atau nulis berita. Di sekitar sini misalnya ada warung makan, nanti datangnya aja, kepengen eksis di online nggak warung makannya, kepengen nanti banyak yang nyari nggak warung makannya. Kita bikin berita, nanti tayangnya di berapa Pak medianya? Di sini 15 berita online. Jadi orang ketik ini akan muncul semua beritanya, otomatis orang akan tertarik ke situ. Nah yang Bapak Ibu tinggal bikin dua tadi. Pertama adalah ditanya siapa yang sering ke sini. Terus yang kedua, kenapa mereka butuh warung ini? Baru warungnya dulu. Baru kenapa butuh produk ini? Nah yang terakhir, lanjut Pak. Ini baru kenapa dia pilih produk kita. Ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi dia baru butuh rotinya, alasannya macam-macam. Kalau yang ini, kenapa pilihnya ke kita, itu yang harus didalami ke produk kita, atau misalnya nanti ke warung tadi. Oh di sini parkirnya luas, oh di sini ada diskon, oh di sini ada Jumat berkah misalnya. Jadi kalau Jumat gratis atau ada potongan. Nah itu sih hal-hal menarik itu yang akan membuat orang akhirnya datang. Jadi alasannya juga dapat. Ada sisi kualitas produknya, ada dari sisi ekonomis mungkin karena harganya lebih murah, porsinya lebih banyak, ada cashbacknya, ada hasil porsinya misalnya. Terus nanti ada dari sisi kemudahan. Tiga data ini akan sangat cukup untuk membuat apapun. Karena ini medianya online, kira-kira medianya apa aja yang bisa tayang di online? Bentuknya apa? Apa? TikTok. TikTok. Itu platformnya, bentuk kontennya bisa tayang di online di apa aja? Status itu bentuknya apa? Video. Selain video bisa foto. Selain foto bisa kata-kata. Kata-kata itu apa? Kata ini. Redaksi atau teks. Jadi karena kita sudah punya kaya tadi, kita bisa bikin itu jadi teks, artikel. Nanti kan selainnya akan praktek kan. Terus nanti akan bisa bikin kalau foto menarik nggak? Bisa dikasih tulisan. Nah itu nanti bisa jadi brosur, bisa bikin desain. Atau kalau bikin video mau 15 detik, 30 detik, basicnya juga dari situ. Lanjut Pak. Nah ini cara kita masuknya, angle-nya ketika mau bikin video. Jadi ada namanya kategori entry point-nya. Pertama, kita akan bisa memanfaatkan momen yang benar-benar dialami oleh pelanggan tadi. Misalnya ada yang tengah malam kelaparan, ada yang pagi buru-buru udah bisa sarapan. Kita bisa tulisnya dari sini atau bikin kontennya dari sini. Oh ada pas weekend keluarga kepengen ngemil bareng keluarga, jadi idenya nanti nggak akan habis. Dari tengah malam sampai tidur lagi dan sampai sore itu bisa jadi ide konten, bisa jadi berita, bisa jadi desain. Ini kita dari masuk pertama di
istilahnya adalah entry point-nya. Entry point pertama adalah momen nyata, kejadian sehari-hari yang dialami oleh customer kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau pas tidur ada kejadian tergantung ya, ini masih benar. Lanjut lah. Nah yang kedua, ini adalah angle, tahu angle kan? Posisi tidur. Posisi foto itu angle. Angle itu artis, ada yang tahu? Angel Elga, ketahuan mulai. Angle itu adalah sudut pandang. Kita mau ngambil dari sudut pandang mana? Ini adalah beberapa sudut pandang yang akan membuat orang komen ke konten kita, akan membuat interaksinya banyak. Kalau sekarang bikin konten gampang apa sulit? Gampang. Saking gampangnya saya bilang gampang banget. Yang susah apa? Yang susah dapat perhatiannya. Karena kita dihujani tadi, pokoknya saya dihujani tambah kayak hujan berita hoax tadi. Nah kalau kita tidak pintar masuknya, konten kita akan di skip, tidak akan ditonton. Tapi dengan angle ini, ada 5 angle ini, insya Allah coba nanti pakai, dibuat tulisan, akan banyak yang komen. Angle pertama dari rasa frustasi, dari masalah. Orang ketika punya masalah dan kita bikin konten tentang masalah itu, orang akan merasa relate. Ini masalahku, relate. Misalnya di sini sudah beli roti kemasan, tapi rasanya cuma begitu aja, kayak apes, terus kadang dulu malah kenangin berarti cuma GBR. Itu masalah, orang kecewa, orang frustasi. Misalnya kalau gue baca, biasanya masalahnya apa? Tidak enak bahasanya. Bukan di masalahnya, bukan di produk kita, kalau di produk lain gitu. Oh, kuenya kurang basah. Kurang lagi kurang basah. Itu sih bisa kita angkat. Jadi masalah itu sumber utama dari konten kita. Ini pertama. Yang kedua, testimoni. Misalnya tadi kalau ada yang beli besok ditanya itu rasanya gimana, enak tidak, paling suka di apanya. Itu yang akan jadi angle yang kuat juga. Di screenshot, Bu ini aja beli borong 10, masa kamu udah? Akhirnya orang akan beli. Kalau tadi misalnya advertorial warung makan, biasanya yang paling jadi testimoni apa? Kalau ada pejabat atau artis, nanti kontennya gini, angle kamu aja makan di sini, masa kamu udah? Nah ini jadi testimoni. Nah yang ketiga itu lanjutannya dari nomor 2. Pernah dengar FOMO? Yang bikin macam itu loh. Oh, si FOMO lewat. Ada yang tahu FOMO? Si FOMO lewat. FOMO itu melu-melunan. Orang kepengen ketinggalan. Jadi contohnya di sini, cuma hari ini roti coklat lumer viral di TikTok cuma 15.000. Besok balik lagi harga normal 20.000. Stok tinggal 50. Buruan sebelum kehabisan. Iklan perumahan. Senin harga naik. Nah, itu FOMO. Biar orang segera tergerak melakukan tindakan. Ada terbatas, ada hari ini harus segera. Itu FOMO. Yang depan juga masih sama, sosial
itu orang-orang yang sudah membuktikan kualitas produk kita. Contohnya di sini, kira-kira yang sudah beli bahasanya tadi ada berapa ribu? Kalau dihitung dari pertama, jumlahnya aja kira-kira 1000 aja. Lebih ya. Nah, nanti bisa dibilang kontennya 1000 orang lebih pelanggan sudah beli kue lumpur kue basah saya, atau 1000 orang lebih sudah basah karena kue saya balon ini. Itu membuktikan bahwa kita sudah terbukti secara sosial. Yang terakhir adalah edukasi. Itu nanti bisa jadi semua. Jadi tidak akan mungkin. Sekarang bingung bikin konten, bingung pertama bingung apa coba? Sebelum ngomong teknis, bingung ide maksudnya. Iya kan? Ya karena kita ngarang. Tapi kalau kita punya dasar kuat tadi, 5 orang sudah beli itu tidak akan ngarang dan itu mesti akan relevan. Tinggal diikuti aja tadi. Maksudnya dari sini. Jadi tidak akan ada namanya aku sih saya tidak konten, saya orang gawe, karena tidak ada bisa. Lanjut Pak. Nah ini biasanya untuk berita, untuk konten kita. Saking susahnya kita dapat perhatian dari konten yang kita buat, kita cuma punya waktu berapa detik agar orang mau nonton konten kita. Berapa? 3 detik pertama. Kalau 3 detik pertama itu tidak menarik, konten kita akan skip. Makanya kita harus bikin hook. Ada yang layar 7. Kalau orang di sini di hook itu dia akan ketonjok. Nah kayak berita. Kalau berita, Bapak Ibu pilih mana? Ada orang di sini tadi satu. Berita kedua, ada orang menggigit anjing. Baca yang mana? Yang kedua sama. Hook itu juga harus membuat orang penasaran. Kena dulu 3 detik itu baru lihat konten selanjutnya. Ini juga banyak hooknya. Tinggal nanti bisa dipilih. Lanjut Mas. Nah 3 detik pertama tadi untuk mendapatkan perhatian orang. Bapak Ibu kalau lihat konten kiri ke kanan, atas ke bawah, mau dibanting di menit. Atas ke bawah. Itu namanya aktivitas scroll. Hook itu fungsinya adalah agar dia berhenti scroll, mandek lihat konten kita. 3 detik tok kita punya waktu. Nah setelah itu kita punya 5 detik, kita punya 7 detik untuk membuat konten selanjutnya agar ditonton. Ini bisa dipakai juga. Lanjut. Ini banyak juga nanti ada call to action, ada apa. Ini nanti bisa dipraktekkan untuk membuat berita tadi. Kalau pas praktek ada urgensi, ada visual, nanti bisa diaplikasikan. Lanjut. Oke, ya kurang lebih itu Bapak Ibu. Nanti misalnya lebih detail bisa tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.